Benjolan pada leher bisa disebut sebagai gondok, gondongan, atau pembengkakan kelenjar getah bening. Apa perbedaan dari ketiga penyakit tersebut? Selain gondok, gondongan, dan pembengkakan kelenjar getah bening, apakah ada penyakit lain yang ditandai dengan benjolan pada leher? Baik dokter, ini kan populer banget bahkan dari saya kecil nih dok nih. Apa sih sebenarnya gondok dan gondongan? Apakah sama atau ternyata berbeda nih kedua penyakit atau keluhan kesehatan ini? Baik ya. Jadi kalau sekilas agak mirip-mirip sebenarnya Mbak ini ya, gondongan sama gondokan atau gondok. Iya betul. Ya jadi kalau gondongan itu sebenarnya merujuk ke Mbak ini suatu keradangan pada kelenjar air ludah atau kita sebut kelenjar parotis namanya ya. Nah, letaknya kira-kira di daerah bawah depan sebelah bawah dari telinga kita letaknya ya, ada kanan kiri itu ya. Nah, kelenjar parotis kita ini kalau dia membengkak itu biasa disebut sini orang gondongan ya. Jadi apapun penyebabnya, kalau terjadi pembengkakan itu biasa disebut dengan gondongan gitu. Nah, agak berbeda dengan gondok ya. Gondok ya, jadi ya bukan karena kalau saya nggak senang sama orang itu kalau lihat mukanya kok saya jadi gondok gitu ya, itu beda lagi ya. Bukan gondok yang itu ya dok ya. Jadi kalau gondok itu merujuk ke suatu kelenjar yang terletak di daerah leher kita ini Mbak ini. Baik. Di leher bagian depan ya. Jadi kita punya kelenjar di situ yang namanya kelenjar tiroid. Yang mana kelenjar tiroid ini sebenarnya sangat kita perlukan Mbak ini karena dia menghasilkan suatu hormon tiroid ya. Hormon tiroid ini yang membantu sangat berperan besar dalam metabolisme tubuh kita ya. Jadi dia berperan dalam kerja jantung kita, kerja saluran pencernaan dan banyak lagi yang lain gitu. Nah, baik. Kurang lebih gitu sih Mbak. Baik. Perbedaannya. Dok. Ternyata berbeda ya dok ya. Cuma karena awam, kadang mama kita bilang nih kamu gondok nih, kamu gondongan gitu. Oh ternyata dua hal yang berbeda ya dok ya. Baik dok. Tadi kan udah bahas gondok-gondongan. Nah, ada lagi nih getah bening. Nah, getah bening ini juga menimbulkan benjolan nih di leher, Dok. Itu kenapa, Dok, kalau getah bening ini perbedaannya? Nah, agak berbeda. Jadi kalau kelenjar getah bening ini sebenarnya suatu bagian dari sistem pertahanan tubuh kita, Mbak ini. Ya, jadi kelenjar getah bening juga salah satu bagian yang sangat kita perlukan ya. Dan dia terletak sebenarnya di sepanjang tubuh kita itu ada sebenarnya Mbak kelenjar getah bening itu. Baik. Terutama dia banyak terdapat pada daerah leher ya, seperti yang kita bahas ini malam mungkin ya, pembengkakan pada daerah leher. Jadi daerah leher, kemudian pada daerah ketiak, kemudian daerah lipatan paha terutama ya gitu. Nah, kelenjar getah bening ini sebenarnya kan dia punya fungsi dalam pertahanan tubuh kita itu Mbak ini. Jadi dia melawan nanti kalau ada infeksi virus ataupun bakteri, parasit dan yang lain ya. Baik. Nah, pembesaran pada kelenjar getah bening itu juga termasuk salah satu penyebab adanya benjolan di daerah leher ya. Karena kalau kita lihat anatominya memang dia banyak terdapat juga di daerah sekitar leher kita. Baik, dok. Berarti reaksi tubuh untuk melawan zat asing gitu ya ke dalam tubuh ya dok. Jadi lebih ke imunitas, dia akan membengkak untuk membentuk pertahanan, begitu mungkin ya dok ya? Ya, karena dia kan ada sel-sel pertahanan atau sel limfosit yang dihasilkan di situ ya. Jadi pada saat ada infeksi, itu memang dia cenderung mengalami pembesaran biasanya Mbak ini. Baik dok, ini kan kalau misalkan kita lihat hampir sama ya dok ya. Tapi untuk ciri yang paling spesifik membedakan ketiga ini apa ya dok? Apakah harus ke dokter atau mungkin bisa kita lihat di rumah secara fisik gitu dok? Ya, jadi membedakan sebenarnya beberapa hal ya, terutama sih letaknya sebenarnya Mbak ini yang seperti kita bahas tadi ya. Letaknya terutama. Mungkin saya bisa munculkan gambar sebentar ya. Baik. Mudah-mudahan kelihatan. Dokter, silakan. Baik. Nah, kalau gondongan, jadi gondongan itu sebenarnya melibatkan atau kita merujuk ke
pembesaran pada kelenjar parotis. Ini kita lihat ya teman-teman, mungkin gambarnya kelihatan cukup jelas ya. Jadi ini Baik, iya. kelenjar parotis ini kan salah satu kelenjar air ludah ya. Iya, betul. Dia kelenjar yang paling besar sebenarnya. Kita kan sangat membutuhkan sebenarnya ya. Jadi parotis ini kan dia menghasilkan air liur, air ludah yang sangat kita butuhkan pada proses pencernaan itu Mbak ini. Betul, ya ada enzim-enzim ya dok ya. Yeah. Sehingga kalau terjadi infeksi di sana kita sebut biasanya parotitis atau disebut gondongan. Nah, sehingga kalau kita mau lihat secara spesifik letaknya ya kurang lebih mungkin di daerah depan sebelah bawah dari telinga gitu ya, posisinya lebih, gitu. Oh baik, lebih mepet ke telinga mungkin ya dok ya. Kalau gambarnya mudah-mudahan kelihatan ya di gambar sini ya. Oh iya baik. Nah, kurang lebih di situ mungkin letaknya ya, gitu. Oke, baik dok. Nah, kemudian kalau yang satu lagi tadi apa? Gondok ya. Nah, gondok. Nah, kalau gondok ini kan dia atau pembesaran pada kelenjar tiroid. Nah, kalau kita lihat letaknya ini, dia letaknya di leher bagian depan ini Mbak ini. Baik, di daerah sini ya dok ya. Jelas gambarnya ya. Iya, jelas sekali dok. Jadi di leher bagian depan, dia letaknya di depan trakea gitu ya. Nah, kelenjar tiroid ini juga kita sangat butuhkan ya teman-teman ya, mungkin juga sebagian besar sudah paham juga sebenarnya ya, karena dia kan menghasilkan hormon tiroid yang sangat kita butuhkan untuk metabolisme tubuh gitu. Nah, karena letak anatominya di situ sehingga pembesaran pada kelenjar tiroid atau pembesaran gondok itu maka letaknya ya kira-kira di daerah leher bagian depan gitu. Jadi sangat berbeda kan Mbak ini ya. Iya, berbeda sekali letaknya sebenarnya gitu. Iya, betul. Kemudian kalau pada kelenjar getah bening, nah kelenjar getah bening itu juga banyak ya dok sebetulnya ya. Kalau dia sebenarnya kan terdapat di sepanjang tubuh kita ya. Kalau dilihat yang warna hijau ini nih, iya baik. Jadi di sepanjang tubuh dari atas sampai bawah ini sebenarnya kita ada ini kelenjar limfo ini. Kemudian memang dia cukup banyak terdapat juga pada daerah leher. Nah, titik-titiknya kurang lebih di sini nih. Baik, jadi ada yang di bawah telinga, ada yang di leher sebelah samping, ada yang di bawah dagu gitu ya. Sehingga kalau ada pembesaran pada kelenjar getah bening, maka letaknya ya tergantung dari letak kelenjar getah beningnya yang mengalami pembesaran gitu ya. Kurang lebih mungkin kayak titik merah ini misalnya ya. Oke. Dia bulatan kecil gitu, atau langsung besar gitu dok? Apanya tuh Mbak ini? Ya, untuk benjolannya tuh kecil-kecil dulu atau langsung besar bisa, kayak tadi gondongan kecil itu? Bisa kemudian dengan berjalan waktu dia bisa mengalami pembesaran juga. Kelenjar getah bening ini. Ya. Penyebabnya bisa macam-macam, bisa dia mungkin karena infeksi ataupun mungkin bisa juga yang non infeksi ya, misalnya keganasan ya itu ya. Jadi yang kita khawatir salah satu yang mungkin berbahaya benjolan jenisnya itu adalah pembesaran kelenjar getah bening karena proses keganasan. Jadi ya sering kan menjadi tempat penyebaran atau disebut anak sebar biasanya. Gitu. Nah, gitu kira-kira. Oke, berarti sudah bisa membedakan ya. Oke, aman dok, jelas sekali. Berarti sahabat Nutrimax sudah bisa membedakan ya kalau mungkin benjolannya di pinggir dekat telinga bagian depan itu kemungkinan besar gondongan gitu ya dok ya. Tapi kalau pembekakannya di daerah depan leher itu kemungkinan besar gondok, dan kalau titiknya mungkin bisa di mana saja, yang penting di daerah leher itu bisa mungkin juga karena kelenjar getah bening yang membengkak. Tapi mungkin untuk lebih spesifiknya lebih baik ke dokter ya dok ya untuk pemeriksaannya dok. Ya, kurang lebih seperti itu Mbak ini. Jadi memang khas letaknya sesuai dengan anatominya. Anatominya ya. Oke. Baik, dokter. Akhir-akhir ini anak-anak tuh lagi mulai marak lagi nih dok kasus gondongan. Nah, gondongan ini sebetulnya menular atau tidak ya dok ya? Karena biasanya di satu sekolah satu gondongan, tiba-tiba beberapa temennya ikut gondongan gitu. Ya. Jadi kalau gondongan itu atau kita sebut parotitis ya, infeksi pada kelenjar parotis itu paling sering kan disebabkan oleh infeksi virus itu Mbak Eni, atau paramyxovirus ya, penyebabnya paling sering. Jadi sangat menular sebenarnya Mbak Eni. Sehingga memang kalau anak-anak ada yang menderita gondongan ya kita sarankan istirahat dulu di rumah. Pertama untuk proses pemulihannya. Yang kedua juga untuk mencegah supaya jangan sampai menulari juga anak-anak yang lain gitu Mbak ini. Ya, jadi penularannya terutama dia kan lewat air liur yang terkontaminasi itu Mbak ini.
Nah, Kadang kalau anak jadi kecil bisa suka, masuk langsung, ya. Jadi oke, bisa baik. terhirup oleh orang Baik, ya. melalui pada saat mungkin dia bersin gitu atau dia Mm-mm. batuk ya. Jadi secara langsung bisa seperti itu. Oh, Atau mungkin bisa baik. secara tidak langsung, Mbak ini. Misalnya orang yang menderita gondongan ini, mungkin dia batuk terus tangannya jadi tercemar, mungkin dia sentuh alat-alat makan dan kita menggunakan alat makan yang sama misalnya ya, atau gelas misalnya. Nah, itu juga bisa tertular secara tidak langsung seperti itu. Dan memang ya cukup mudah menularnya itu, Mbak ini. Ya. Ya. Makanya cepat Makanya ya, anak-anak Dok, ya. biasanya banyak aneh ya. Karena kita tahu kan anak-anak sekolah ini dalam satu kelas ya mungkin bisa ada 30 atau 40 anak gitu, sehingga penularannya juga kadang ya, cukup cepat gitu. Iya, juga cepat ya, Dok. Baik, Dok, kasus ini kan biasanya memang anak-anak ya yang rentan. Itu sebetulnya memang rentan terhadap anak-anak atau ternyata juga memang orang dewasa juga bisa aja gitu terkena. Dan kira-kira kenapa sih, Dok, anak kecil kok lebih mudah gitu terkena virus atau gondongan ini? Ya, jadi kasusnya sebenarnya bisa terjadi pada semua usia ya, kasus parotitis ini, Mbak. Baik. Tapi kalau lihat statistiknya memang ya lebih banyak terjadi pada anak-anak ya, gitu. Karena mungkin kalau anak-anak itu tadi ya, Dok ya, belum ngerti ya, Dok ya, bersin aja atau mau makanan ini dong nyobain gitu ya, Dok ya. Mungkin kalau udah dewasa udah bisa membentengi gitu ya, entah istirahat atau pakai masker gitu ya, Dok ya. Ya, Oke. Baik. Nah ini, Dok, yang paling tren banget dan dari kemarin ditanyain banyak banget di IG Nutrimax nih, Dok. Kenapa kalau orang gondongan dipakein blau, Dok? Itu sebetulnya memang bisa menyembuhkan atau gimana sebetulnya terapi penyembuhannya, Dok? Iya, blau itu kan itu ya yang bahan warna biru itu ya, biru keunguan ya, yang dipakai buat ya itu bubuk ajaib gitu ya. Jadi kalau baju putih yang udah lusuh bisa jadi baru lagi baju putihnya gitu ya. Betul. Iya. Sebenarnya ngefek nggak sih, Dok? Aku pas kecil juga jujur pernah, Dok, diolesi sama mama aku pas gondongan itu. Oh ya, pantas sekarang agak putihan, Mbak ini ya, mungkin karena waktu kecil dikasih blau itu ya. Kayaknya efek blaunya ya, jadi bikin glowing ya, Dok ya. Iya, jadi ini Mbak ini sebenarnya kalau kita perhatikan atau kita baca mengenai gondongan atau parotitis, ini kan dia sebagian besar kasus kan disebabkan oleh infeksi virus itu, Mbak. Nah, seperti yang kita ketahui, infeksi virus itu sebenarnya sampai sekarang juga dia ya belum ada obat atau terapi khususnya sebenarnya ya. Baik. Biasa kita sebut juga sebagai self-limited disease, artinya dia bisa sembuh sendiri gitu. Nah, apabila kita punya daya tahan tubuh cukup baik, maka kita akan menang nanti melawan infeksi parotitis tersebut gitu, Mbak ini. Sehingga ya kalau kita punya daya tahan tubuh yang baik, ya mau diolesin blau, mau diolesin bawang putih ya sembuh juga gitu. Mau diolesin bawang merah sembuh, atau nggak usah diolesin apa-apa ya sembuh juga gitu ya. Ya, Dok ya. Ya, berarti itu yang penting nanti kita Dok, ya? Ya, yang penting nanti pada saat itu, Mbak ini kita terkena parotitis ya kita usahakan daya tahan tubuh kita bisa bekerja dengan maksimal ya. Jadi kita jaga istirahat cukup ya, kita minum air putih, kita penuhi kebutuhan cairan, makan makanan yang bergizi. Maka itu jauh lebih efektif daripada blau yang sampai sekarang juga belum ada bukti ilmiahnya sebenarnya, Mbak ini. Bahkan tadi ada yang terbukti komen, sekarang ya, yang terbukti itu ya blau bisa membantu memutihkan pakaian ya. Oke, baik. Bahkan tadi ada yang komen pengalaman, katanya, Dok, anak saya kemarin habis kena gondongan, diolesin blau membaik katanya, Dok. Berarti itu imunitasnya sebetulnya yang membaik ya, Dok ya? Yes. Oke. Betul, Mbak. Berarti itu mitos ya, sahabat Nutrimax. Jadi diolesin apa aja tadi kata dokter, mau bawang putih, mau bawang merah, mau minyak, mau apapun, dan gak dioles apapun juga pasti sembuh kalau imunitasnya meningkat atau baik ya, Dok ya. Baik, dokter tadi udah sempat disinggung nih, Dok, kalau si gondok terutama yaitu ada kaitannya dengan tiroid ya, Dok ya, atau hormon tiroid itu. Nah, di tiroid ini juga ada hipotiroid dan hipertiroid. Nah, kira-kira apa, Dok, perbedaannya? Ya, jadi kalau masalah